Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Baperindah, Pak Kabid yang saya hormati, dan seluruh Kepala UPD yang atau pejabat yang mewakili yang saya hormati pula, Bapak-bapak camat, pejabat yang mewakili, kesempatan hadir yang saya hormati, rekan-rekan Ketua Forum Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Tengah yang saya hormati dan banggakan. Saya mau menyampaikan beberapa hal saja terkait soal layanan. Kita memang hampir sama ya. Saya rasa seluruh desa di Kabupaten Lombok Tengah ini punya cita-cita, punya visi untuk menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, dan prima. Cuman sejauh ini saya sudah hampir 8 tahun menjadi kepala desa. Dukungan dari atas cita-cita itu dari pemerintah daerah memang masih belum minim. Katakan misalnya soal layanan kependudukan, administrasi kependudukan misalnya. Kita di desa berusaha menciptakan sistem pelayanan yang cepat tepat. Bila perlu ada pelayanan yang 1 detik sudah jadi. Saya di Desa Selebung pernah punya aplikasi namanya Sipesidu. Di situ masyarakat tinggal klik layanan yang dibutuhkan, dia print sendiri. Cuman itu tidak bisa operasional, dia tidak bisa dioperasionalkan karena memang dukungan sistem dari pemerintah daerah enggak. Terutama soal tanda tangan digitalnya. Ya. Kalau saja pemerintah daerah mau membuatkan kita peraturan bupati soal bagaimana tanda tangan digital itu bisa diaplikasikan di desa, saya pikir ini bisa. Dan desa-desa bisa buat semacam kayak anjungan pelayanan ya, kayak ATM itu. Nah nanti kan tinggal saja mana layanan yang tidak butuh verifikasi, yang bisa diverifikasi langsung oleh sistem, itu bisa di print langsung. Mana yang harus diverifikasi, misalnya harus ada misalnya pihak lain yang ikut tanda tangan, itu nanti bisa secara manual setelah diverifikasi, setelah di print dibawa secara manual ke desa. Dan itu maksud saya soal layanan. Inovasi di semua desa ini sudah sangat banyak, tinggal dukungan sistem dari pemerintah daerah. Kami sudah berapa kali menghadap ke Diskominfo, ke Bapak Wakil Bupati untuk agar ini bisa terrealisasi. Karena banyak sekali kejadian-kejadian, misalnya ada pasangan suami istri sedang berada di luar daerah di Bali, kena operasi razia, dia butuh surat keterangan menikah. Masa dia dari Bali harus nunggu sampai misalnya malam, dia harus nunggu siang hari baru bisa nelpon SMS misalnya untuk dapat surat dari desa. Padahal kalau ada sistem yang kita buat kan tinggal dia lewat HP. Kami ada Sipesidu. Ada juga misalnya lewat aplikasi lain lah, bisa banyak aplikasi dan sangat mudah. Aplikasi-aplikasi itu bisa dibuat. Bisa dicetak langsung di situ bahwa dia sudah menikah. Itu saya pikir yang mudah-mudahan bisa di tahun-tahun yang akan datang pemerintah daerah bisa ini untuk membuatkan kita soal peraturan tentang penggunaan tanda tangan digital. Selanjutnya soal layanan sosial dasar, kita terus terang yang membuat kita ini kesulitan itu soal sistem koneksi data kita. Misalnya soal sistem koneksi data kemiskinan dengan dinas sosial, dengan ini kita nggak ada sistem koneksinya. Sistem updatingnya juga nggak jelas kita ini. Sekarang misalnya ada 10 data warga kami yang miskin, bisa jadi besok bisa bertambah jadi 12, bisa jadi bisa berkurang menjadi 7. Sistem update data soal kemiskinan ini juga kita tidak jelas. Sehingga beberapa waktu yang lalu kami saya sendiri sering menyampaikan, misalnya soal bantuan sosial. Bantuan sosial ini saya usulkan baiknya di stop saja seluruh jenis bantuan sosial, baik itu BPNT,
PKH, beras. bantuan apa saya yang penting bantuan sosial. Kecuali untuk 3, saya bilang. Kecuali untuk 3. Nggak usah pakai karakter kriteria miskin yang 73 variabel atau 21 variabel dari dinas sosial segala macam. Karena itu variabel-variabelnya nggak jelas. Bantuan sosial ini mending diarahkan untuk 3 yang lebih spesifik. Atau kalau mau tambah 1, 4 lah. Yang pertama disabilitas, yang kedua yatim, yang ketiga lansia, yang keempat kalau nambah janda. Ya, nanti dibuat kriterianya. Nggak usah pakai miskin-miskin. Iya, nggak usah pakai miskin-miskin lagi. Kalau dia usia produktif, mau mati besok pagi jangan dibantu dulu. Jangan kasih bantuan sosial. Itu ukurannya. Karena kalau usia produktif harusnya diberikan bantuan-bantuan yang lebih menunjang produktivitas dia. Sehingga hari ini yang terjadi di desa-desa itu konflik antara pemerintah dan masyarakat itu karena itu kecemburuan soal bantuan sosial. Yang ini masuk di TKS dapat bantuan, yang ini dengan kondisi yang hampir sama tidak dapat bantuan. Sehingga yang salah siapa? Yang salah kepala desa. Yang dapat bantuan terima kasih Pak Prabowo, kalau sebelumnya terima kasih Pak Jokowi, enggak terima kasih kepada kepala desa. Yang tidak dapat telinang kepala desa ini. Maaf, itu katanya ini. Nggih. Sehingga kriteria bantuan sosial ini cukup sama yang 4 tadi itu. Nanti sih buat standarisasinya kan tinggal dibuat. Walaupun lansia tapi kayak saya ada namanya Haji Murtawan, dia usianya 80 tahun tapi tanahnya 17 hektar, Pak. Yang enggak perlu dibantu kali itu kan. Nah, atau ada janda di Selebong itu ada Bayi Dewi namanya kan. Janda memang. Tapi dia punya mobil, punya usaha, ya nggak perlu dibantu. Ya ada janda yang tanggungannya besar, dia nggak punya sumber penghasilan, dia single parent yang dibantu lah ya. Sehingga kalau dia standarisasi masyarakat penerima bantuan sosial itu dibuat lebih spesifik ke arah situ, saya pikir potensi gejolak sosial itu tidak terlalu besar. Dan triliunan bantuan sosial kalau di Selebung itu saya hitung-hitung ya, walaupun secara jumlahnya mungkin bisa salah ya, tapi miliaran setiap tahun untuk bantuan sosial ini. Miliaran untuk satu desa saja, miliaran ini. Sekali didistribusikan miliaran rupiah, kalau itu dialokasikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan sebagainya, saya pikir orang hari ini tidak lagi akan tergantung seperti hari ini tergantung pada bantuan sosial, terus nunggu PKH, nunggu BPNT, nunggu segala macam ya. Orang yang di sekolah saja, di sekolah sekarang kalau tidak dapat PIP pasti kepala sekolah akan jadi bulan-bulanan siswanya, sehingga akhirnya kebijakan di sekolah-sekolah banyak yang bagi rata dan sebagainya. Kalau ketahuan kepala sekolahnya, nanti kepala sekolahnya ditangkap, kepala sekolahnya didatangi LSM dan sebagainya. Itu soal termasuk soal layanan kesehatan. Layanan kesehatan, bantuan-bantuan sosial tadi itu arahkan saja ke itu gratis. Misal gratis setiap warga negara yang punya KTP di wilayah puskesmas A misalnya, itu nggak perlu BPJS lagi, sudah gratis saja itu. Kecuali dia kalau sampai ke rumah sakit nanti ada klasifikasinya ya, harus bayar dan sebagainya. Sehingga tidak terlalu ribet administrasinya. BPJS ini terus terang saja selalu jadi masalah di kami. Ada yang BPJS-nya sudah setahun karena tidak pernah dipakai jadi tidak aktif, diblokir. Ada yang segala macam lah. Termasuk Bapak Ibu sekalian soal sistem koneksi data kita dengan Dukcapil.
Mungkin ada yang dari Dukcapil? Iya. Iya. Seharusnya data kependudukan itu harusnya di desa. Karena yang tahu mutasi penduduk kita kami di desa, yang keluar, yang masuk, yang hidup, yang mati. Itu kami. Ini sistem update kita dengan Dukcapil susah kita. Misalnya ada yang keluar negeri. Waalaikumsalam. Ada yang keluar negeri. Terus kemudian di hide datanya. Begitu dia datang, itu untuk dimunculkan data harus secara manual kita ke Dukcapil. Harusnya desa bisa konekkan itu ke Dukcapil misalnya. Ini misal sistem update bulanan misalnya ya. Ini mutasi penduduk kita ini meninggal sekian atas nama ini. Terus lahir sekian atas nama ini misalnya itu. Tinggal kita konekkan ke Dukcapil, data kita jadi sinkron. Baik data di desa maupun data di Dukcapil jadi sinkron. Sekarang ini kan tidak begitu. Di desa Selebung katakan sekarang ada 9.117 jiwa hari ini. Tapi di Dukcapil masih 8.000 sekian. Ya, ini mungkin penting depan seperti apa sistem koneksi data. Apakah database kependudukan itu harus dikembalikan saja ke desa? Database kependudukan ini nanti Dukcapil tinggal dapat update-nya saja. Dapat update-nya saja. Data desa ini memang benar-benar tervalidasi secara maksimal di desa sebagai sumber datanya, objeknya di situ di desa. Itu yang jadi banyak saya kan. Sistem nah tidak ditambah sama teman-teman. Ya saya pikir itu ya sistem koneksi data kita ini yang masih lemah sehingga kadang-kadang jadi lucu kita di hadapan pihak lain misalnya menceritakan soal situasi sosial ekonomi kita seperti ini, tapi nanti ternyata di dinas punya data berbeda. Karena sistem koneksi data kita yang belum ada ya. Pikir itu dulu, nanti akan berkembang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan peraturan Bupati soal penggunaan tanda tangan elektronik oleh kepala desa supaya kita bisa berinovasi membuat pelayanan-pelayanan yang lebih cepat di desa-desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades Selebung.